Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya berasal dari SMKN 1 Sumbawa Besar. Saya berada di kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan cara mendisplay produk dengan menggunakan bahan. Pertama adalah rak display yang bersusun 23 tingkat. Kemudian bahan-bahannya ada di sini. Ada Sprite, kemudian susu kotak, ada teh kotak, teh tumpuk, dan air mineral. Oke, sebelum kita melakukan display, pertama-tama kita harus menyusun atau mendisplay produk sesuai dengan planogram. Apa itu planogram? Planogram adalah desain gambar yang menunjukkan tata letak suatu produk untuk display, di mana produk itu harus di-display berdasarkan family name atau sesuai dengan jenis produknya. Contoh pertama, kita akan mendisplay air mineral. Oke, air mineral itu harus disusun sesama air mineral dan tidak boleh bercampur aduk. Baik, di sini kami punya produk Narmada. Oke, pertama mendisplay itu posisi dari produk itu harus menghadap kepada pelanggan, dan produk itu tidak boleh membelakangi pelanggan seperti ini. Kenapa harus menghadap pelanggan? Agar pelanggan lebih mudah mengenal atau mengetahui nama produknya dan memudahkan untuk memilih. Oke, barang di display pertama paling belakang apabila produk itu banyak. Oke, seperti ini. Ini contoh apabila produknya banyak. Harus pertama disusun di belakang, kemudian diatur ke depan. Ingat, posisinya juga harus simetris, ya, sama rata, tidak boleh bengkok-bengkok seperti ini. Harus kelihatan rapi dan bersih seperti ini. Karena di sini nanti ada harganya atau plastik. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi karena bahan bakunya sedikit, kita susun aja lebih cepat. Kemudian untuk ini adalah mineral water, kemudian di sini ada namanya karbonat kering atau minuman berkarbonasi. Contohnya ada Sprite. Karena produknya sedikit sama, prosesnya juga sama, diambil dari belakang ini. Oke, kemudian diikut lagi ke depan. Apabila produknya sedikit, cukup disusunnya ke samping. Kemudian untuk unsur keseimbangan di sampingnya bisa kita tambahkan dengan minuman sejenis atau yang mengikutinya. Contoh ada minuman yang kafein kayak kopi. Ingat, posisinya juga harus sama dan tinggi botolnya harus tidak boleh. Oke, seperti itu. Kemudian kita susun dengan minuman yang sejenis juga, meskipun tidak sama, ada dari itu. Untuk melengkapi rak agar tidak kosong. Jadi penampilan, ingat tadi saya melakukan saran, selama kita mendisplay tidak boleh memegang ujung botol. Seperti ini contoh, ini salah. Mendisplay itu menggunakan harus memegang tengah atau bawahnya. Kenapa? Agar tidak kelihatan jorok. Oke, karena ini akan masuk ke mulut pelanggan, berarti akan jorok. Oke, utamakan memegang bagian tengah atau bawah. Etika dalam mendisplay. Jangan sekali-kali memegang atas, tapi peganglah bagian bawah. Oke. Ini contoh untuk minuman berkarbonasi dan berkafein karena mereka masih sejenis. Kemudian untuk bagian atasnya kami akan mendisplay menggunakan produk ya masih kafein jenis teh kotak. Oke, kemudian kami akan menggabungkannya dengan susu.
Kemudian pada bagian tengah daerah pada contohnya seperti ini. Oke, semua produk menghadap kepada pelanggan, tidak ada yang membelakangi pelanggan. Misalnya produk itu harus face to face ya. Kemudian yang paling bawah kita akan isi dengan makanan ringan atau snack, karena dia sudah berbeda keluarga. Ini food, bukan ringan. Oke, disusun sesuai dengan ukuran kotaknya dari posisi yang paling besar, kemudian kalau beda rasa meskipun beda sama merek harus juga dipisahkan. Ini contohnya, ini rasanya white coffee dengan ini adalah suku banana, beda rasa. Kecuali ini sama enggak apa-apa. Kemudian ini ada cola sauce. Nah, jadi contoh pemajangan yang baik itu seperti ini. Semua produk itu disusun atau ditampilkan sesuai dengan family name-nya atau planogram. Yang pertama kotak, dan ada teh kotak dan susu arti. Kemudian ada di sini minuman berasa atau ada double drink sama kafein drink. Kemudian yang di paling bawah tengah nomor 2 ada mineral water atau air mineral. Kemudian di bawah karena sudah beda keluarga, jadi dia disusun sendiri sesuai dengan jenis dan ukurannya. Ingat, dalam penelitian itu harus dilihat estetikanya. Yang pertama dari jenis ukuran botol atau size kemasannya. Yang kedua dari warnanya, susunlah berdasarkan warna. Contoh hijau, kemudian coklat kehitaman dan merah. Sama juga di sini harus tidak boleh mendisplay silang-silang karena akan kelihatan tidak menarik dan berantakan. Inti utama dari penelitian itu adalah 4. Yang pertama A, attention, kemudian interest, kemudian desire, action, dan sales. Oke. Attention itu apa? Perhatian. Display itu harus bisa menarik perhatian dari customer atau pelanggan. Kemudian interest, si pelanggan setelah melihat ada ketertarikan untuk melihat atau menyentuh barang yang kita displaykan. Kemudian di share, ada minat untuk
membelinya karena kelihatan oh ini menarik, saya berminat untuk membelinya. Kemudian yang keempat ada action. Action adalah langkahnya ketika dia sudah tertarik, dia akan mengambil tindakan, yaitu entah dia mau ke kasir untuk membawa. Setelah itu ada sales atau penjualan. Oke, sekian contoh display dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.